Mengapa gereja-gereja banyak gembar-gembor mereka mempunyai Roh Kudus? Tafsiran kitab suci ngawur sekali. Mengapa tidak pentingkan khotbah? Tidak pentingkan pengertian firman. Yang dipentingkan ada puji-pujian. Bedanya pujian sama dengar khotbah itu apa? Waktu khotbah kita dengar Tuhan. Waktu puji-pujian Tuhan dengar kita. Sekarang banyak gereja mau bicara, nyanyi, teriak supaya Tuhan dengar dia sampai 1 jam lebih. Sesudah itu waktu khotbah dia tidur karena dia tidak mau dengar Tuhan. Ini pekerjaan Roh Kudus. Saya dengan kritik tajam berkata kepadamu, ini tipuan setan supaya engkau tidak pernah mengerti dengan jelas firman Tuhan dan engkau mau teriak-teriak supaya Tuhan dengar kamu. Kenapa gereja begini bisa maju ya? Karena banyak orang maunya Tuhan yang taat dia, bukan dia yang taat Tuhan. Sebagai seorang Kristen, kita harus mempertimbangkan bahwa setiap gereja memiliki gaya ibadah dan kebiasaan yang berbeda-beda, dan kita harus menghargai perbedaan tersebut. Namun, kita juga perlu memahami bahwa ibadah bukan hanya tentang memuji dan menyembah, tetapi juga tentang belajar firman Tuhan. Firman Tuhan adalah sumber kebenaran dan hidup bagi kita sebagai orang Kristen. Melalui firman Tuhan, kita dapat mengenal Allah lebih dalam dan memahami rencananya dalam hidup kita. Oleh karena itu, sangat penting bagi gereja untuk memberikan pengajaran yang kuat dan konsisten dari firman Tuhan dalam setiap ibadah. Namun, itu tidak berarti kita harus mengabaikan pujian dan penyembahan. Pujian dan penyembahan adalah bagian penting dari ibadah kita sebagai orang Kristen. Saat kita memuji dan menyembah Allah, kita menyatakan keagungan dan kebesarannya, dan memperkuat hubungan kita dengan Dia. Namun, kita juga harus mengingat bahwa pujian dan penyembahan yang tepat selalu didasarkan pada kebenaran firman Tuhan. Kita tidak boleh mengabaikan pengajaran firman Tuhan demi kegembiraan semata. Jadi, sebagai Kristen, mari kita berusaha untuk menemukan keseimbangan antara pujian dan penyembahan serta pengajaran firman Tuhan dalam ibadah kita. Kita dapat memilih gereja yang memberikan keseimbangan yang baik antara keduanya, atau bahkan mempraktikkan keseimbangan ini dalam ibadah pribadi kita. Selalu ingatlah bahwa ibadah yang seimbang dan berdasarkan pada firman Tuhan dapat memperkuat iman kita dan membantu kita tumbuh sebagai orang Kristen yang lebih baik. Amin. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua.